Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan sesi workshop kita kali ini dengan pembahasan pertama, dengan materi pertama, dengan materi awal, yaitu kita akan belajar tentang candlestick dan berbagai macam polanya. Sebelum kita belajar tentang pola apa saja dalam candlestick itu, kita tentu harus mengenal lebih dulu apa itu candlestick. Jadi grafik dalam trading itu ada berbagai macam teman-teman. Ada dalam bentuk candlestick, awalnya mungkin hanya dalam bentuk garis saja. Nah, atau seperti ini. Ini awalnya. Mungkin teman-teman kalau sering lihat Bloomberg TV, teman-teman akan lebih familiar melihat grafik-grafik seperti ini. Ini adalah grafik-grafik pergerakan harga Euro USD. Nah, selain grafik, ternyata ada bentuk lain. Ada juga dalam bentuk bar. Nah, kalau bar itu bentuknya seperti ini. Ada strip-strip seperti ini di atas dan di bawahnya. Ini menunjukkan harga pembukaan dan penutupan. Grafik dalam bentuk bar ini mungkin lebih lengkap daripada grafik hanya dalam bentuk garis. Nah, jika dalam bentuk garis sebelumnya itu hanya menggambarkan garis saja, menghubungkan garis-garis dari titik-titik tertentu, sedangkan untuk bar ini lebih lengkap karena ada pembukaan, penutupan, harga tertinggi dan harga terendahnya. Namun ada lagi yang lebih sempurna, ini yaitu dalam bentuk candle. Nah, sebenarnya awal mula dari grafik berbentuk bar ini, awal mulanya adalah dalam bentuk candlestick. Nah, bagaimana sejarah candlestick ini berawal? Mari kita saksikan sejarah candlestick. Jadi candlestick ini sudah ada sejak pada abad ke-18. Jadi beberapa analisis perdagangan teknis paling awal digunakan untuk melacak harga beras pada abad ke-18. Tepatnya di Jepang. Jadi para pedagang beras di Jepang pada abad ke-18 itu sudah mengenal yang namanya candlestick. Sebagian besar kredit untuk pembuatan grafik candlestick ini diberikan kepada Munehisa Homan. Jadi dari 1724 sampai ke 1803. Seorang pedagang beras dari Sakata, Jepang, yang berdagang di pasar beras Ojima, Osaka. Menurut Steve Nissen, bagaimanapun candlestick ini datang kemudian mungkin dimulai sejak tahun 1850. Nah, jadi teman-teman, ada salah satu kenapa pedagang Jepang bisa memprediksi harga beras, fluktuasi harga beras di masa yang akan datang, tentu dari analisa harga yang sebelumnya atau di masa lampau, yaitu dengan menggunakan grafik candlestick. Nah, dalam candlestick ini pula kita akan belajar tentang apa itu time frame. Jadi uniknya candlestick ini adalah satu grafik tapi memiliki begitu banyak informasi yang bisa kita gali. Seperti contoh, nah dalam candlestick ini, dalam satu candlestick ini
di dalamnya terdapat beberapa informasi. Yang pertama adalah harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Oke, langsung saja. Seperti apa bentuknya? Kita akan lihat langsung dalam bentuk yang lebih sederhana tentunya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari candlestick itu sendiri. Kenapa warnanya berbeda? Ini menandakan perbedaan dari jenis candlesticknya. Karena yang sebelah kiri yang hijau ini adalah bullish candlestick dan sebelah kanan adalah bearish candlestick. Oke, dalam satu candlestick ini akan saya deskripsikan. Yang pertama itu ada harga pembukaan, open. Jadi sebelum candlestick ini di sini, maka candlestick berada di candlestick sebelumnya pada harga close. Di pada harga ini, dan ini adalah awal mulanya di sini. Jadi harga opennya pertama kalinya di sini. Selanjutnya naik, kemudian disinilah titik tertingginya. Dan turun. Di sini juga titik terendahnya. Dan kemudian sebelum beranjak ke candlestick berikutnya, disinilah titik close-nya. Nah, close ini adalah titik penutupan. Titik penutupan harga dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam satu candlestick ini adalah merupakan candlestick daily atau time frame daily. Jadi candlestick ini berada di time frame daily, yang berarti satu candlestick ini merupakan rangkuman dari harga-harga yang berada dalam satu hari. Misalkan harga satu hari sekarang, candlestick daily-nya adalah ini. Nah, ini adalah rangkuman harga yang running atau yang berjalan dalam kurun waktu tertentu, yaitu dalam satu hari sekarang. Ini seperti contoh. Nah, bedanya apa dengan candlestick yang merah ini? Candlestick yang merah ini adalah harga opennya berada di atas harga close, sedangkan yang hijau sebaliknya, harga close berada di atas harga open. Nah, ini artinya adalah candle yang sebelah kiri harganya bergerak naik dari bawah ke atas, dari opennya yang di bawah, close di atas, sedangkan yang merah adalah harganya bergerak turun. Jadi kalau kita simbolkan, harganya dari bawah ke atas, setelah dari atas turun lagi ke bawah, close lagi di bawah. Jadi bisa disimpulkan ini adalah candlestick bullish dan ini adalah candlestick bearish atau candlestick yang menunjukkan perlemahan harga atau harganya yang melemah. Sedangkan yang bullish candlestick itu merepresentasikan bahwa harga dalam time frame daily ini bergerak naik. Jadi memiliki kecenderungan naik. Makanya disebut dengan bullish candlestick. Oke. Selanjutnya, apalagi yang akan kita pelajari dalam candlestick ini? Nah, ini adalah contoh realnya. Contoh realnya dalam chart trading itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh realnya. Kita coba belajar tentang apa itu time frame. Jadi teman-teman, jika satu candlestick daily ini, di time frame daily ini, dipecah menjadi 1 jam, maka di dalam satu candlestick ini akan merangkum 24 candlestick. Jadi 24 jam ini dirangkum dalam satu candlestick daily ini. Itulah artinya jika dalam candlestick daily ini, dalam satu strip ini, kita ubah menjadi H1.
ini akan menjadi 24 candlestick. Nah, kita hitung dari akhir sini 24 candlestick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, pergerakan harga dari sini ke sini jika dirangkum dalam time frame daily, maka akan hanya menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan time frame. Nah, nanti di bab berikutnya mungkin kita akan lebih intens lagi belajar tentang time frame. Ini hanya sedikit highlight saja pengenalan apa itu candlestick. Jadi di sini teman-teman sudah bisa membedakan tentunya kekurangan kelebihan dari candlestick line ini bukan candlestick tapi graphic line dan candlestick atau bar. Ini versi lebih simpelnya. Tapi sebenarnya basically memuat summary candlestick juga. Nah, jadi candlestick ini sebuah bentuk atau simbol dari grafik itu sendiri yang merangkum begitu banyak informasi seperti harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendahnya. Itu dirangkum dalam satu strip candle ini. Nah, inilah yang disebut dengan candlestick. Nah, dengan candlestick ini, dengan gabungan dari beberapa candlestick ini, atau dengan dari candlestick yang sedang running, kita bisa menganalisa, bisa memprediksi harga kedepannya akan ke arah mana. Nah, inilah yang kedepannya akan kita pelajari dalam analysis technical mastery. Jadi bagaimana menguasai ilmu analisa teknikal itu. Inilah fokus bahasan kita ke depannya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar ada apa saja dalam candlestick ini. Oke, mungkin untuk sekarang dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mengenai candlestick, kita akan sambung di cuplikan atau pembelajaran berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune on ngajitrading.com and see you to the next video.